Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di konten Sambat, serial malam Jumat bermanfaat. Kembali lagi dengan aku Ovi. Kali ini semoga teman-teman yang di rumah tidak bosan mendengarkan cerita yang berserial seorang Khadijah, istri Rasulullah SAW. Dan kali ini mungkin akan menjadi episode terakhir tentang serial Khadijah karena iya terakhir. Oke, kita mulai dari bahwasannya saat itu Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Muhammad SAW ketika berumur 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad sendiri masih berumur 25 tahun. Perbedaan usia yang cukup lama dan juga perbedaan ekonomi yang terlalu jauh tidak serta-merta membuat Khadijah itu merasa lebih hebat daripada suaminya, yaitu dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW. Seorang Khadijah menjadi istri yang setia kepada Rasulullah dan taat serta patuh kepada suaminya. Dan seorang Khadijah adalah cinta sejati dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat menyayangi dan mengasihi seorang Khadijah. Ahmad dan Tabrani meriwayatkan dari Masruq dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, hampir Rasulullah SAW tidak pernah keluar rumah dan menyebut Siti Khadijah dan memujinya. Pada suatu hari Rasulullah menyebut Siti Khadijah dan membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha saat itu. Lalu Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Bukankah dia," dalam hal ini adalah Khadijah, "bukankah dia hanyalah seorang yang sudah tua dan Allah telah menggantikan untuk kakanda orang yang lebih baik darinya?" Kemudian mendengar itu Rasulullah SAW marah dan kemudian bersabda, "Demi Allah, Allah tidak akan pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Dia beriman ketika orang lain ingkar. Dia membenarkanku ketika orang-orang mendustakanku. Dia membelaku dengan hartanya ketika orang-orang menghalangiku. Dan aku mendapatkan keturunan yang diberikan oleh Allah lewat Khadijah. Dan sementara aku tidak mendapatkan keturunan dari istri-istriku yang lain." Rasulullah SAW senantiasa menyebut-nyebut kebaikan dari Khadijah radhiyallahu an sehingga membuat Aisyah radhiyallahu an cemburu dengan ketaatan dan pengorbanan yang luar biasa itu. Sehingga patutlah jika Allah menyampaikan pesan kepada Khadijah melalui malaikat Jibril. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah bahwa dia berkata, Jibril datang kepada Nabi. Dia berkata, "Ini Khadijah. Dia datang kepadamu dengan membawa panci yang di dalamnya terdapat lauk pauk dan juga makanan serta minuman. Jika dia datang kepadamu, sampaikanlah salam kepadanya dari Tuhan dan juga dariku. Berikanlah dia kabar gembira dengan sebuah istana yang telah disediakan di surga, yang terbuat dari mutiara, di dalamnya tidak ada ucapan kasar dan juga rasa letih." Meskipun orang tua dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini adalah seorang saudagar yang kaya, juga pedagang sukses Arab, namun beliau tidak bergantung pada sosok sang ayah. Namun beliau berjuang sendiri menjadi seorang pedagang yang tidak bergantung pada sosok orang tua. Yang kedua ialah jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur seorang Sayyidah Khadijah ini bisa dikatakan terasah dan juga mewarisi dari sang ayah, dari saudagar sukses, dan juga Khadijah sendiri menjadi seorang yang pedagang yang sukses juga di tanah Arab. Yang ketiga ialah soleh. Arti soleh di sini maksudnya adalah Khadijah menjadi seorang istri yang taat dan juga patuh kepada suami, yakni Nabi Muhammad SAW. Taat untuk beribadah, kemudian taat untuk membesarkan hati seorang Nabi Muhammad ketika setelah menjalankan tugas kenabian dan sebagainya. Yang terakhir ialah beliau adalah sosok yang ikhlas. Ini tercermin dari pengorbanan beliau meskipun memiliki kedudukan dan juga harta yang banyak. Namun beliau ikhlas untuk mendanai, mensponsori semua kegiatan dari kaum muslim untuk mensyiarkan Islam. Nah, itu beberapa insight yang mungkin bisa menambah wawasan saya dan juga teman-teman yang ada di rumah. Nantikan kisah tokoh lainnya yang insya Allah akan tetap terus berada di konten Sambat pada Kamis malam Jumat. Jangan lupa untuk nyalain notifikasinya dan juga pencet tombol subscribe-nya. Berkaitan dengan itu teman-teman, jangan lupa selalu update informasi di media sosial Puspas Uner. Ada Instagram, ada Facebook, dan juga YouTube untuk mengupgrade informasi, update informasi khususnya tentang donasi dan juga beasiswa Geria Khadijah yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan diluncurkan tentang beasiswa Geria Khadijah. Jangan lupa itu. Kemudian mengingatkan pada seluruh teman-teman yang ada di rumah, baik dimanapun berada gitu ya,
Jangan lupa Puspas Unair juga menyalurkan donasi, menerima dan juga menyalurkan donasi peduli COVID 2019 ke Rumah Sakit Universitas Airlangga. Apapun bentuk donasinya akan kami terima dan juga akan kami salurkan kepada Rumah Sakit Universitas Airlangga. Selain itu, Puspas Unair juga menerima donasi ziswaf, zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf yang insya Allah teman-teman bisa mendapatkan nomor rekeningnya di media sosial Puspas Unair. Teman-teman dimanapun kalian berada, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk COVID-19. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Bye-bye.